Hai semuanya, kali ini saya akan membahas LKS kalorimetri. Nah, yang mau saya bahas langsung ke hasil pengamatan sampai ke kesimpulan. Karena untuk alat dan bahan, langkah kerja saya yakin pasti sudah banyak yang tepat. Massa HCl kita ubah dari volumenya. Volume HCl yang terlibat dalam reaksi adalah 50 mili. Kita ubah menggunakan ini, massa jenis, jadi didapatkan massanya 50 gram. Untuk NaOH sama, suhu awalnya 27, lalu suhu akhir campurannya adalah 31. Nah, di sini kita akan hitung delta T-nya. 31 derajat Celcius dikurangi 27 derajat Celcius, hasilnya adalah 4. Nah, delta T itu satuannya harus Kelvin, tetapi bukan delta T-nya di sini yang kamu ubah ke Kelvin, melainkan suhu masing-masingnya yang diubah ke Kelvin. Nah, jika 31 derajat Celcius saya ubah ke Kelvin, dia hasilnya menjadi 304. Lalu 27 derajat Celcius kalau saya ubah ke Kelvin menjadi 300. Selisihnya adalah 4. Jadi, untuk menghitung selisih suhu atau delta T-nya, kalian boleh menggunakan Celcius atau Kelvin karena hasilnya sama. Tapi nanti untuk masuk ke rumusnya itu kalian menggunakan satuannya Kelvin. Lalu di sini suhu awal larutannya kebetulan sama. Jika kalian menemukan suhu awal larutan, dua larutan yang berbeda, maka suhu awalnya kalian rata-rata terlebih dahulu. Kita langsung ke perhitungan kalor dan perubahan entalpi yang dihasilkan melalui percobaan ini. Yang pertama dihitung itu adalah Q larutan. Rumusnya adalah M C delta T. Masanya di sini adalah massa total dari larutan 100 gram. C-nya 4,2, satuannya Joule per gram Kelvin. Lalu delta T-nya adalah 4 Kelvin. Nah, ini satuannya bisa dicoret. Lalu didapatkan Q larutannya sebesar 1680 Joule. Q reaksinya tinggal diberi tanda minus. Nah, untuk delta H-nya, karena delta H rumusnya adalah Q reaksi per mol, berarti kita hitung molnya dulu. Mol HCl M kali V, M-nya 1, V-nya dalam liter, jadi 0,05. Molnya 0,05 mol. Lalu mol NaOH, karena molaritas dan volumenya sama, jadi molnya pasti sama, 0,05. Karena tidak ada mol yang lebih kecil, jadi kita ambil salah satu molnya untuk di sini. Minus 1680 per 0,05. Hasilnya minus 33.600 Joule per mol. Atau boleh diubah menjadi kilojoule, minus 33,6 kilojoule. Lalu di soal penerapan berikutnya, volumenya 25, molaritasnya berbeda, suhu awalnya 30,17, suhu akhirnya 30,17, suhu awalnya
23,5. Selisihnya adalah 6, lalu kita cari Q larutan MC delta T, masanya 50 gram, C-nya 4,2 Joule gram Kelvin, selisihnya Kelvin. Kita coret satuannya. Nah, di sini didapatkan kilarutannya 1400,7 Joule. Lalu Q reaksinya minus 1400,7 Joule. Delta H-nya, nah sebelum delta H kita hitung molnya dulu. Mol dari H2SO4 itu M kali V 0,5 dikali 0,025 0,0125 mol. Lalu mol KOH M kali V, M-nya 1, V-nya 0,025, jadi mol KOH adalah 0,025 mol. Nah, di sini molnya berbeda, berarti diambil mol yang lebih kecil, yaitu 0,0125. Molnya H2SO4, berarti di sini 0,7 per 0,0125. Dapat minus 112.056 Joule per mol, atau boleh diubah ke kilojoule menjadi minus 112,056 kilojoule per mol. Nah, yang terakhir kesimpulan. Reaksi HCl plus NaOH menghasilkan NaCl dan H2O merupakan reaksi eksoterm karena hasil dari delta H-nya bertanda negatif.